Sahabat RC, apa kabar? Di video kali ini kami akan membahas rahasia membangun kos dengan budget terbatas tetapi hasilnya tetap nyaman dan fungsional. Jadi buat kalian yang mau mulai bisnis kos atau bangun hunian dengan dana pas-pasan, tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, fasad simple tanpa banyak ornamen. Pertama-tama, kita harus paham kalau desain fasad itu nggak harus ribet atau penuh ornamen agar terlihat menarik. Justru, desain simpel itu banyak sekali keuntungannya. Selain lebih murah, di pembangunan perawatannya juga lebih gampang. Kayak kos yang ini, fasadnya clean banget, pakai warna putih dominan dengan detail garis-garis sederhana yang bikin tampilan jadi modern dan tetap estetik. Simple, tapi elegan kan? Yang kedua, cat jangan banyak warna. Tips selanjutnya adalah soal cat. Jangan terlalu banyak variasi warna, cukup pakai 2 warna maksimal sudah oke banget. Di sini contohnya, kita kombinasikan putih dan abu-abu. Warna putih sebagai warna utama biar terkesan bersih dan cerah. Sementara abu-abu jadi aksen yang bikin fasad nggak monoton. Selain itu, warna-warna netral ini juga gampang dirawat dan nggak cepat pudar. Yang ketiga, atap miring searah, hemat material. Kalau ngomongin soal atap, desain yang dipilih sangat menentukan biaya. Kos ini pakai atap yang miring cuma ke satu arah. Kenapa? Karena desain atap searah ini mengurangi penggunaan bahan rangka yang biasanya lebih kompleks atau atapnya model limasan atau pelana. Selain itu, bahan atap yang dipakai adalah spandek, ringan tetapi kuat, tahan lama, dan harganya relatif terjangkau. Jadi, dari segi biaya dan kualitas, ini pilihan yang sangat pas. Keempat, pemilihan keramik abu-abu untuk low maintenance. Agar kos nggak perlu sering-sering renovasi, pilih lantai yang praktis dan tahan lama. Keramik warna abu-abu ini jadi favorit karena warnanya yang netral dan nggak gampang kotor. Jadi para penghuni tidak perlu repot setiap hari bersih-bersih dan kamu sebagai pemilik kos juga hemat biaya perawatan dalam jangka panjang. Yang kelima, pilihlah keramik motif kayu agar lebih awet dari SPC atau vinil. Kalau untuk lantai kamar, kita pilih keramik motif kayu yang memberi kesan hangat dan cozy. Ini juga dipilih karena keramik lebih awet dibanding vinil atau SPC yang biasanya gampang rusak apalagi kalau sering dipakai berat. Jadi walaupun investasi awal sedikit lebih tinggi, tapi dari sisi keawetan dan maintenance jauh lebih hemat. Yang keenam, bukaan untuk mengurangi biaya struktur dan memaksimalkan sirkulasi. Satu lagi yang gak kalah penting, pemanfaatan bukaan jendela dan ventilasi di dalam desain kamar dan kamar mandi. Selain membuat bangunan lebih ringan dan memperkecil struktur yang diperlukan, bukaan ini juga bikin udara dan cahaya alami bisa masuk dengan baik. Penghuni jadi lebih nyaman dan konsumsi listrik untuk pencahayaan dan pendinginan bisa juga berkurang. Jadi ini juga termasuk cara hemat biaya operasional kos. Dan yang terakhir, layout efisien untuk memaksimalkan lahan. Terakhir, soal layout. Karena lahannya sempit, kami susun denah yang sangat efisien tetapi tetap nyaman untuk penghuni. Misalnya, koridor selebar 90 cm yang cukup untuk lalu lalang. Pemanfaatan ruang bawah tangga sebagai pantry dan kamar mandi umum supaya nggak ada area yang membazir. Jadi, setiap sisi lahan maksimal fungsinya, tapi tetap terkesan lega dan terorganisir. Nah, ini dia rahasia membangun kos dengan low budget seperti proyek yang kami kerjakan di Yogyakarta ini. Nah, gimana? Ternyata banyak trik kecil yang bisa bikin kamu bisa tetap hemat tetapi dapat hunian yang nyaman dan fungsional kan? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya dari kami. Sampai jumpa!